Oke, konten kali ini aku akan buat konten terkait dengan review pertandingan UEFA European League atau Liga Eropa antara MU melawan Barcelona di Old Trafford dengan kemenangan MU 2-1 gitu lah. Ada beberapa hal menarik yang akan aku paparkan dalam video ini terkait dengan laga kemarin antara MU lawan Barcelona. Selain di luar golnya, ada beberapa hal yang menurutku cukup jadi perhatian bagi fans MU khususnya yang terlalu sombong dengan kemenangan atas Barcelona gitu loh. Oke, kita akan masuk kepada pembahasannya itu. Ya seperti kita ketahui juga, seperti yang udah aku bilang di preview, bahwasanya semoga yang main itu adalah Sergi Roberto dan juga Rafinha, dan itu betul yang aku bilang. Yang seperti yang aku bilang di preview juga, bahwasanya Rafinha yang mainnya kayak gitu, nggak lebih gitu loh. Ya value pemain ini yang nggak lebih dari 25 juta, itu nggak lebih, itu udah maksimal gitu loh, harga dari pemain ini gitu. Karena ya mainnya kayak gitu, nggak berani menusuk ke dalam, nggak tipe-tipe kayak Rashford. Bahkan Anthony masih berani masuk ke dalam. Kalau dia nggak, dia sprint, dia capping ke kiri, terus dia crossing ataupun dia shooting, tapi nggak berani masuk ke dalam. Entah itu, kalau aku bilang itu bukan perintah dari Xavi, tapi itu memang sebelumnya di Leeds, this guy, ya aku udah sering lihat pemainnya gitu-gitu aja, nggak ada yang istimewa dari pemain ini gitu loh. Jadi ya aku bilang aku cukup senang yang diturunkan itu adalah si Rafinha. Nah, formasi si Barcelona pertama itu kan yang di depan ya, at least Sergio Roberto di sayap kiri, Lewandowski di depan, dan juga Rafinha di kanan. Nah, artinya serangan si Barcelona ini terpaku kepada sebelah kanan ya, kalau kurang lebih sebelah kanan deh, karena di sayap kiri itu murni diisi sama oleh Balde. Bahkan Sergio Roberto banyak turun minta bola yang tujuannya agar mengoper ke Balde gitu loh. Nah, terkait dengan itu ya aku bilang, pertama lihat formasinya aku langsung bilang, wah ini MU menang ini. Udah yang main Rafinha dan juga si Sergio Roberto, bukan yang dimainkan itu bukan si Ansu Fati ataupun ya Ferran Torres lah, better lah Ferran Torres daripada Rafinha kayak gitu loh. Oke. Proses terjadi gol pertama itu kan menurutku that was a joke gitu loh, karena menurutku kalau kita lihat proses dari golnya itu kan ya nggak layak penalti gitu loh, karena Bruno Fernandes itu tidak ada atensi untuk menarik si Balde. Dia cuman tarik sedikit, dan itu ayunan tangannya untuk menarik itu nggak ada gitu loh, sedikit pun nggak ada gitu loh. Ya mungkin sedikit ada, cuman ya selebihnya ya Balde yang diving gitu loh. Dan juga yang aku bikin heran, kenapa wasit nggak ngelihat VAR gitu loh. Kenapa dia nggak mau ngelihat VAR? Dia sangat yakin dengan keputusan. Apakah itu memang peraturannya? Aku nggak tahu juga gitu loh. Tapi kan setidaknya at least dia cek dulu ke VAR, apakah memang itu pelanggaran. Apakah itu pelanggaran? Kalau menurutku enggak, that was a joke, big joke gitu loh. Karena ya coba deh tonton highlightnya, bahwasanya itu enggak sama sekali, Bruno itu tidak memiliki atensi, tidak memiliki niat untuk menarik. Bahkan aku bilang 99% itu diving dari si Balde. Dan ya ciri khas pemain Barca dari dulu, dari zamannya Pep kayak gitu, sering diving, sering dikit-dikit guling-guling ketika dilanggar oleh pemain lawan. Ya itu tipikal pemainnya Barca kayak gitu ya. Sorry itu saya kepada fansnya Barca kayak gitu. Ya dan terjadilah penalti gitu dah. Dan ya penaltinya juga gak bagus-bagus amat dari Lewandowski, udah ketebak sama De Gea, kena ya ujung jari dia, dan karena bolanya di atas ya De Gea nggak dapet gitu loh, dan 1-0. Nah, setelah 1-0 itu gitu loh, MU berusaha untuk ya kasarnya mengurung Barcelona lah, sampai-sampai Lewandowski itu nggak mendapatkan suplai bola. Ya nggak salahnya Lewandowski juga kalau dia tenggelam gitu, karena dia nggak dapat suplai bola, dia minta ke belakang. Setelah dia turun ke belakang, yang di depan juga nggak mendukung, yang di depan yang murni
Sergio Roberto dan juga Balde di kiri. Di kanan Rafinha. Ya Rafinha seperti yang aku bilang di awal tadi, pemain ini nggak lebih dari 25 juta harganya menurutku gitu loh. Nah, tenggelamnya si Lewandowski ini juga nggak bisa disalahin gitu loh, karena nggak ada yang supply. Permainan Barcelona tadi malam semenjak gol pertama itu ya berkutat di lini tengah, nggak sampai lini depan. Kalaupun dia dapat peluang ya setengah-setengah peluang aja sih menurutku. Berkutat di tengah, Frenkie de Jong, si Busquets, Casey mainnya jelek tadi malam by the way. Frenkie de Jong ya Frenkie de Jong dengan gerakan-gerakan dia lah, gerakan tipuan, dribbling, passingnya. Cuman ya memang nggak ada menghasilkan peluang-peluang yang menurutku berbahaya, setengah-setengah peluang lah bahkan kayak gitu. Setelah itu ya udah MU cukup kesulitan untuk apa ya, untuk menembus pertahanan Barca, karena dibilang rapat juga enggak, karena itu lebih kepada memang kualitas pemain, bukan kualitas passing dari pemain MU itu enggak berjalan kayak gitu loh. Dan Weghorst tidak seperti yang kita ketahui, Weghorst yang kita kenal bisa tarik pemain untuk membuka ruang kepada teman, dan juga Rashford tidak begitu kelihatan tadi malam kayak gitu. Oke. Ya di babak pertama kalau aku bilang MU sama-sama fail sama Barcelona, walaupun Barcelona dapat gol ya setelah itu mereka juga tenggelam gitu loh, dikantongin itu Barca gitu. Setelah itu turun minum babak pertama dan masuk babak kedua, ada pergantian. Weghorst diganti sama ini siapa? Weghorst diganti sama Anthony, dan juga siapa lagi yang diganti ya? Terus Garnacho itu masuk menggantikan Sancho. Di menit-menit keberapa gitu Garnacho itu masuk. Nah, di awal-awal masuknya si Anthony ini ya menurutku permainan MU cukup cair gitu. Artinya cukup mulai ada area serang dari sebelah kanan. Yang mainnya lebih smooth lah, karena Anthony bisa pegang bola, bisa kuasain bola, bisa tarik lawan dengan skill-skill dia kayak gitu. Kayak gitu. Nah, maka dari itu proses golnya Fred itu kan ya bisa dibilang kesalahannya pemain Barca gitu loh. Ya, inilah kelebihan MU di musim ini, ketika mereka dapat bola mau di luar atau dalam kotak penalti, mereka nggak langsung crossing, tapi mereka lakukan kombinasi umpan gitu ya. Gol Fred itu kan ya kurang lebih kayak gitu loh. Artinya Bruno dapat bola, Bruno oper ke Fred, ya bang gol gitu, dan bola itu sulit ke pojok, sulit ditepis sama si Ter Stegen gitu. Jadi nggak heran kalau itu gol. Setelah gol pertama itu mentalnya MU naik, Barcelona tenggelam, bahkan Lewandowski tenggelam kayak gitu. Nggak kelihatan karena nggak, kembali lagi itu nggak salah dia nggak dapat supply gitu loh. Dan ya kalau aku bilang gol kedua MU tinggal nunggu momennya aja. Terus ada momen di mana di pojok kanan pertahanan si Barcelona, sebenarnya aku pikir itu bola sudah out, cuman show back heel ke belakang, ada Bruno, Rafinha sok-sok mau menahan bola, terus direbut sama si Bruno. Nah, kembali lagi kelebihan MU musim ini adalah tidak terlalu bergantung kepada crossing. Dia oper main kombinasi di kotak penalti oper ke Garnacho coba syuting ke blok sama Christensen ya kalau nggak salah. Christensen bola ke Fred kena blok juga. Terus di situ si Anthony ada di right position, ada di posisi yang benar, posisinya benar dan berada di kaki terkuat dia, dan bang gol placing ke sudut kanan gawangnya Barcelona gitu. Dan itu gol 2-1 kalau aku bilang. Dan itu layak, MU layak karena MU udah nguasain bola, MU udah superior lah bisa dibilang di pertandingan tadi malam. Ya menurutku MU layak kayak gitu. Setelah itu kan ada beberapa momen kayak MU itu seharusnya MU tadi malam bisa menang 3-1 atau 4-1 karena murni karena keegoisan pemainnya. Ada Anthony berapa kali egois, si Rashford apalagi. Dan ya seperti yang gue bilang, kritikanku terhadap Rashford kembali, this guy terlalu egois gitu loh, nggak mau, mungkin ya wajar sih sebenarnya kalau dia egois karena dia seorang striker. Cuman ya ketika Anda memiliki pilihan lebih bagus, apa salahnya itu dipasang untuk gol. Bahkan Erik Ten Hag itu sempat marah, ada momen si Rashford ya atau Anthony
dia malah syuting, bukannya dia shoot, dan itu menurutku adalah keputusan yang salah kayak gitu. Ya kembali lagi ya, selagi MU menang, ya semua orang happy, nggak ada yang nggak happy kayak gitu. Cuman kan kalau udah kalah, ini disalahin bla 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 dan sebagainya, ya udah gitu. Kan yang ujungnya apa? Ke mental tim, Anda dibully dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Terkait itu juga aku bilang nah sekarang kan MU menang nih kayak gitu. MU menang, setelah MU menang, fans MU bla 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 juara Tsunami Trophy. Enggak, kalau aku bilang masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Erik ten Hag kayak gitu. Salah satunya apa? Ya passing pemain itu jelek. Pak, passingnya ya bisa dibilang ya nggak jelek sih. Dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, egoisme dari pemain. Menurutku Erik ten Hag harus berhasil memberangus ego yang ada di tim gitu. Karena kayak aku bilang, ada beberapa pertandingan itu MU yang seharusnya bisa menang lebih gol kalau dia passing, tapi dia malah shooting. Terutama Rashford, Anthony gitu loh. Dua pemain ini menurutku terlalu egois. Bahkan Fred, Bruno yang seharusnya dia kayak gitu lah, seharusnya passing tapi malah di shooting. Menurutku hal ini harus diperbaiki lagi oleh Ten Hag. Itu yang pertama. Pekerjaan rumah yang kedua bagi Ten Hag adalah perannya Fred dan Casemiro ini terlalu sering maju. Artinya terlalu sering maju, dan ini ketika lawan bisa mengeksploitasinya itu kan berbahaya. Artinya ketika dia maju kan harus ada satu pemain yang ngecover. Untung Lisandro Martinez itu bagus untuk ngecovernya gitu. Kalau Lisandro Martinez nggak main, kartu merah atau cedera aja, selesai itu barang gitu. Yang mau diharapin siapa? Maguire ya? I don't think so Maguire bisa melakukan tugas itu kayak gitu loh. Jadi menurutku bagi fans MU ya nggak usah jumawa, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan review laga MU melawan Barcelona dengan kemenangan MU 2-1 di Old Trafford. Semoga kita melihat MU lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih. Ciao.